Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap manusia tidak akan terlepas dari 3 masa. Masa kemarin, yaitu yang disebut dengan kenangan. Masa hari ini yang juga dikenal dengan kenyataan. Dan hari esok itu adalah harapan dan cita-cita. Itu akan terjadi kepada manusia manapun, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Semua itu akan dialami oleh manusia. Hari kemarin adalah hari yang tidak mungkin bisa kembali kepada kita semua. Kenapa? Ketika hari kemarin itu telah kita lakukan, dan ketika itu kebaikan yang kita lakukan, maka keberuntungan yang kita dapatkan. Begitupun sebaliknya, ketika hari kemarin yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang justru merugikan kepada diri pribadi, merugikan kepada orang lain, merugikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah ruginya manusia itu. Yang selanjutnya adalah hari ini, yaitu kenyataan. Apa yang telah kita perbuat pada waktu hari ini yang sedang kita jalani ini, kita bisa menentukan apakah kebaikan yang kita perbanyak atau justru perbuatan salah yang kita lakukan. Ketika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan-kebaikan, amal kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika amal kejahatan yang kita lakukan, maka sesungguhnya kita saat hari ini melakukan itu, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sebuah kebodohan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan apapun, tidak akan terlepas kita diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membedakan apakah ini kebaikan atau kejahatan. Justru orang yang mempunyai pikiran yang baik, orang yang punya pikiran yang sehat, tentu mereka akan memilih melakukan kebaikan-kebaikan. Karena setiap kebaikan yang dilakukan itu juga akan kembali kepada dirinya. Setiap perbuatan jahat yang dilakukan juga tidak akan kembali ke orang lain, tetap kembali kepada dirinya pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji sawi sekalipun, maka dia akan dapat melihatnya nanti di hadapan Allah. Begitupun ketika dia melakukan kejahatan sebiji sawi sekalipun, juga akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu adalah hari esok. Hari esok itu adalah cita-cita dan harapan. Tentu manusia yang hidup pasti punya perencanaan. Setiap manusia ada di bumi ini tidak mungkin tidak punya cita-cita. Esok apa yang akan ia perbuat hari ini pasti sudah dipikirkan. Dan orang yang baik, orang Islam, orang beriman yang baik, pasti dia akan memikirkan apa yang kebaikan-kebaikan yang akan diperbuat esok. Ada schedule, ada rencana-rencana. Allah mengajarkan kepada kita itu semua agar apa? Agar kita tidak salah di dalam memanfaatkan, menggunakan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Agar manusia ketika hidup di dunia sesuai dengan tujuannya, bahwa manusia diciptakan tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka orang yang beriman tidak akan ada yang dipikirkan, baik itu ketika dia sedang beribadah di masjid, ketika dia sedang berada di musola, ketika dia sedang berada di pasar, sedang berada di sawah, sedang ada di laut,
di dataran sekalipun, semuanya yang dipikirkan bagaimana apa yang dilakukan itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa firagaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Ingat-ingatlah kalian terhadap 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama apa? Sababaka qabla haramika. Ingatlah pada masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa Rasulullah mengingatkan yang pertama? Ingatlah kepada masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketahuilah oleh jemaah sekalian bahwasanya masa muda adalah masa yang paling indah. Masa muda adalah masa di mana seorang itu masih dalam tahap pertumbuhan. Di masa mudalah dia dapat menentukan kemana sesungguhnya masa depannya, apa yang akan dia dapatkan nanti di masa yang akan datang. Itu yang menentukannya dia adalah diri sendiri di masa mudanya. Pemuda adalah sebagai tunas bangsa, pemuda adalah sebagai tunas agama. Ketika pemuda itu baik, ketika generasi muda itu berilmu, ketika generasi muda itu mempunyai karakter, mempunyai skill, mempunyai kemampuan yang cukup, maka bisa dipastikan sebuah negeri, sebuah negara, dan sebuah daerah akan menjadi negara dan negeri yang maju. Begitupun sebaliknya, ketika pemudanya tidak dibina, semuanya bodoh, tidak ada yang mau belajar, tidak ada yang mau mengembangkan dirinya, justru yang ada dia melakukan, memanfaatkan usia mudanya dengan hal-hal yang tidak baik, maka sudah bisa dibayangkan bahwa masa yang akan datang, sebuah negeri dan sebuah negara itu akan menjadi suram. Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Ingatlah kalian terhadap masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ketika kita sehat, kita kadang-kadang tidak pernah memikirkan begitu nikmatnya sehat itu. Begitu nikmatnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika kita diberi sakit oleh Allah, baru kita merasa ternyata sehat itu sangat berharga. Ternyata sehat itu adalah anugerah paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang diberi kesehatan oleh Allah, dia tidak memanfaatkan kesehatannya, ketika datang sakit baru dia nyesal. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyindir tentang orang yang diberi kesehatan yang lupa terhadap masa sehatnya, sehingga tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan hal-hal kebaikan yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan, walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Walau kunna, seandainya kami ini, nasma'u, kami mendengarkan, wa na'qilu, dan kami memikirkan, menggunakan pikiran ini dengan baik, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan pernah berada di neraka syair. Itu nanti orang yang ada di neraka itu akan berkata seperti itu. Orang yang masuk neraka itu apa? Berarti mereka yang orang-orang yang tidak mau mendengar kalam Allah, orang yang tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang baik, orang yang tidak mau
diberi wajangan-wajangan yang baik. Kalau diajarin orang, kalau diingati orang, dia bukan malah mengikuti, tapi kadang-kadang justru melawan. Apa kau mengingatkan aku? Kau yang berobiak semalam, aku nih yang dorong masyarakat makan asam garam dari kau. Yang juga jadi persoalan bukan masalah makan asam garamnya. Yang jadi persoalan itu adalah kewajiban manusia itu untuk saling mengingat, untuk saling mengingatkan. Itu kewajiban manusia. Berapa banyak, berapa sering kita kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak mau menggunakan kuping yang diberi pendengaran oleh Allah. Apa panggilan Allah? Azan. Hayya 'alas shalah, kata muadzin, adzan di musola Nurul Hidayah di Liknon. Apa kata yang dengar di rumah? Iya, kau dodoklah. Bukan malah cepat-cepat ambil wudu, ambil kopiah, ambil baju, berangkat ke musola. Ada joloknya. Udah azan, muadzinnya masih berwirid-wiridan sambil nunggu jemaah datang. Apa kata jemaahnya? Kaum muslimin muslimat, ayo sholat berjamaah, pahala jemaah 27 derajat. Apa kata yang di rumah? Sambil megang rokok, ngopi, mengkaung dia. Hoi! Dari dulu sampai sekarang pahala jemaah 27 terus tak naik-naik. Ada tahu sekarang beras sudah 14.000. Jadi sholat jemaah dibandingkan ke harga beras, udahlah dia tak ke masjid. Orang yang puji-pujian di masjid diolok-olok. Itu dosa apa tidak? Dosa. Nanti kita itu suatu saat kita itu akan menyesal. Kenapa kuping kita yang diberi pendengaran oleh Allah tidak digunakan dengan baik? Kenapa mata ini tidak digunakan dengan baik? Kenapa kaki ini tidak digunakan dengan baik? Ketika sakit baru akan terasa gitu nanti. Ketika diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru terasa. Ya Allah, begitu nikmatnya sehat itu. Ngapu aku dulu ketika aku sehat tidak memanfaatkan waktu yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Baru ketika sehat pengen sholatlah, istighfarlah. Ya Allah, ngapu aku sakit macam ini, ya Allah, apa dosaku? Kepedean. Lagak tak punya dosa dia. Mengapa dosaku, ya Allah, ngapa aku sakit macam ini teh? Padahal sakit baru 3 hari, yang diberi sehat oleh Allah sudah 40 tahun. Seharusnya ketika kita sakit itu, ya nama orang sakit itu tidak enak, tetapi pahalanya kalau orang yang sabar, kata Rasulullah, setiap orang yang sakit kalau sabar menerima sakitnya sambil dia ikhtiar mencari obat agar dia cepat sembuh, itu jangan menggerutu kepada Allah, jangan ngomel kepada Allah, terima dengan sabar. Itu akan menjadi penebus dosa-dosa, kecuali dosa-dosa besar seperti syirik, berzina dan sebagainya. Kalau syirik, zina, minum khamar itu termasuk golongan dosa-dosa besar. Kalau dosa yang lain, yang suka ngompat orang, yang suka ngerumpi dan sebagainya, itu kalau kita sakit, kalau sabar, tidak ngomel kepada Allah, menerima, tapi sambil ikhtiar cari obat. Jangan nanti diberi sakit, misalnya Pak Ahmad dikasih sakit ke depan kiai itu, penebus dosa, maafkan makin lama aku sakit. Jangan. Ikhtiar itu perlu, wajib. Jangan biarkan minum obat. Kenapa? Karena itu wasilah. Sebab kalau kita ingin sembuh pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena berobat. Sakit kepala, beli podrek, minum podrek. Bukan podrek yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan melalui perantara podreknya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika. Yang ketiga, ingat-ingatlah masa kayamu sebelum masa miskinmu.
Betapa banyak orang lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia miskin, rajin beribadah, tapi ketika diberi rezeki oleh Allah sedikit saja, banyak manusia itu yang lupa. Contoh, kalau kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di Pasir Putih ini, cukup ketika padi tak bagus, dimakan ulat dan sebagainya, akhirnya tak dapat padi. Allah dia doa, ya Allah, di mana modal cuma dah banyak, rupanya padi cuma dapat segini, semuanya ampak semua. Tapi ketika dia dapat banyak, Pak Ahmad dapat berapa padi dia Pak Ahmad? Kita Pak. Mulai kita Pak. Mulai dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bukan Pak Ahmad, ini cuma contoh saja. Cuma contoh. Banyak orang ketika dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat duit misalnya jual tanah sekian ratus juta, kadang-kadang saking senangnya dia mendapat rezeki itu, dapat uang itu tuh, sampai lupa kadang tak sholat dia. Sibuk belanja ini, belanja itu, lupa sholat asar, lupa sholat maghrib, lupa sholat isya, akhirnya 5 waktu dia tak sholat. Seharusnya semakin diberi rezeki Allah, semakin rajin dia ibadah, syukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau disyukuri, insyaallah mungkin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diingkari, maka azab Allah itu sangat pedih. Karena Allah ketika mau berkehendak, dia sekejap saja semuanya akan habis. Coba kita lihat berbagai kejadian yang ada di belahan bumi ini, yang katanya orang itu sudah kuat, teknologi canggih dan sebagainya, buat anti gempa, buat anti tsunami, buat pesawat yang canggih yang tak mungkin bisa jatuh dan sebagainya. Kenyataannya seperti apa? Pesawatnya hancur lebur, bangunan megah yang katanya anti gempa hancur, habis semuanya. Tidak ada yang bisa mengelak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki terhadap suatu kaum itu baik, maka akan baik. Ketika tidak, juga akan tidak. Maka tidak ada lain bagi kita kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di masjid sekarang ini, di Pasir Putih kita jemaah ini alhamdulillah kita ini. Di akhir atau tidak, yang majelis Nurul Hidayah ini yang peredam bala Allah Subhanahu wa taala di kampung kita. Karena kita ada pengajian begini, ada yasinan, ada pengajian, ini peredamnya. Karena malaikat itu geram sebenarnya. Geram. Melihat kelakuan umatnya geram. Kalau di yasin itu diceritakan, matahari ini ketika dia terbit dari timur kemudian terbenam di barat, dia itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan menjelang pagi lagi, apa kata matahari? Ya Allah, izinkan aku terus bersujud kepadamu. Aku tidak ingin kembali lagi untuk muncul di pagi hari. Apa kata Allah? Jangan matahari, kau harus tetap kembali muncul lagi di pagi hari itu. Kenapa kamu tak mau muncul lagi? Apa kata matahari? Aku tidak mampu melihat. Karena dengan keterangan dariku inilah manusia yang kadang banyak menipu orang, banyak yang mengganggu orang, banyak membunuh orang. Karena terang inilah ya Allah, maka aku inilah penyebab mereka selalu melakukan dosa kepadamu. Kalau engkau mengizinkan, aku ingin stop, tak muncul lagi di subuh, di pagi hari itu. Cuman Allah tidak berkehendak. Tunggu dulu, nanti ada masanya kamu akan tak muncul lagi dari ufuk timur, tapi muncul dari ufuk barat ketika telah sampai hari kiamat. Hari kiamat, coba matahari tak muncul macam apa itu? Nah, ini yang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan pernah ada bala di sebuah kampung itu kalau di sana masih ada orang yang ahli ibadah, orang ahli sholat, ahli puasa, ahli ngaji, ahli majlis seperti ini, maka tidak akan pernah bala itu datang di kampung itu. Coba satu kampung semuanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur berapapun
jumlah jemaah ini harus tetap eksis selamanya. Jangan pernah kendor kita, tetap jalan terus sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Amin. Terus yang keberapa lagi? Wa firaraka qabla suhlika. Nah, masa lapangmu sebelum masa sulitmu. Maka kesempatan itu adalah peluang. Kesempatan itu adalah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan waktu luang itu habis percuma, kemudian kesibukan muncul. Setelah kesibukan muncul, maka di situ akan muncul keruatan-keruatan yang seharusnya telah selesai kita lakukan. Karena di masa luasnya itu kita tidak melakukan hal itu, akhirnya dia menumpuk-numpuk menjadilah beban di dalam hidup kita. Karena muncul beban banyak pikiran, karena banyak pikiran akan menjadi penyakit. Setelah menjadi penyakit, dia otomatis tidak akan sehat. Setelah tidak sehat, maka dia pelan-pelan mau disiapkan nih nisan. Jadi penyakit itu banyak muncul itu dari pikiran. Maka kita harus tenang. Yang dimaksud tenang itu terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala sambil kita ikhtiar. Apa yang diberikan Allah itu syukuri, yang belum diberikan Allah kita cari, berapa yang diberikan Allah itulah yang kita terima. Jangan berpikiran yang tak bisa kita dapat, yang selalu kita bayangkan. Sementara yang ada di depan mata kita yang telah diberikan Allah kita lupakan. Jangan sampai. Agar apa? Agar manusia hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini bisa tenang, tentram dan damai. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang kelima, wahayataka qabla mautika. Ingat-ingatlah terhadap hidupmu qabla mautika, sebelum mati. Ketika kita hidup, umat Rasulullah SAW ini umurnya tidak panjang. Paling pendek itu adalah umur umat Rasulullah. Makanya Rasulullah sendiri itu hanya 63 tahun umurnya. Jadi kalau yang sekarang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, siap-siap. Jadi Rasulullah itu hanya 60. Beda dengan umat sebelumnya. Kalau Nabi Adam berapa? Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950, tinggi-tinggi umurnya, lama. Tetapi ada kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah SAW. Umurnya pendek, tapi amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Ini kita tidak lama lagi akan menghadapi Ramadan. Nah, Ramadan ini kesempatan kita panen kebaikan. Kesempatan kita untuk menutupi dosa-dosa yang kita lakukan 11 bulan sebelumnya. Maka manfaatkan dengan baik. Ada ibadah di bulan Ramadan itu yang tidak ada di lain bulan Ramadan. Apa namanya? Sholat tarawih. Memang capek. Karena memang kebaikan itu memang seperti itu. Karena apa? Karena hadiahnya surga. Kalau yang tak capek gampang-gampang itu paling hadiahnya kipas angin mah. Jadi kalau yang berat itu hadiahnya surga. Ayo kita manfaatkan dengan baik. Jangan dibiasakan kita itu, ya Allah, aku tak mau puasa, aku jadi kepala. Mau bulan puasa sakit terus. Ada kadang yang puasa gendang. Puasa itu yang penting awal dan akhir mah. Puasa gendang namanya. Pembukaan dengan penutupan. Karena di Indonesia ini kadang-kadang ada dua pendapat yang digunakan itu. Kalau masih nyambutnya ikut yang ngambil belakangan, kalau lebarannya ikut pendapat yang duluan lebarannya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus komit ya. Harus komit kita. Kalau kita ikut misalnya Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, ikut itu. Ikut pemerintah. Kalau ikut Muhammadiyah sampai lebarannya pun itu. Kenapa? Yang mana yang benar itu? Semuanya benar. Karena semuanya pakai dasar ini. Dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.